tahun lalu 2024, tepatnya tanggal 27 April, kita menggagas sebuah event ya, yang dulu kita sebut Supply Chain Manager Summit. Hari ini kita bisa melanjutkan momen itu di edisi yang buku ini mungkin cuma hanya kebanggaan bagi para penulis, tapi tolong jangan dijadikan ini bahan bacaan bagi teman-teman semua. General Orchestrator of Global Trade. In April 2025, the US tariffs on China imports rose to 145%. Human avatarnya itu udah banyak sekarang. BCA punya human avatar, Telkomsel punya human avatar, perusahaan keluarga punya human avatar. Hampir sebagian besar nanti akan punya human avatar. Apakah mereka akan menggantikan kita? No. All is about business. Masyarakat Indonesia saat ini, sebelum kita lihat sebelum pandemi itu masih sangat kecil. Tapi ketika pandemi itu melanda, dan tadi saya sampaikan bahwa dikit-dikit kita sempat mengkot keterangan vitamin itu laris manis semuanya. Karena apa? Karena ketakutan akan itu semua. Bincang Supply Chain ini adalah komunitas bagi para pemimpin supply chain di Indonesia. Jadi BSC bukan sekedar simpul, dia adalah nadi, tempat para pemikir rantai pasok Indonesia untuk menyatu, tumbuh, dan mencetak masa depan. Disinilah strategi bukan sekedar teori tapi hidup dalam kolaborasi. Bersama BSC, ekosistem supply chain tidak hanya berjalan, dia berlari untuk menuju era baru. Ada dua value dari BSC, yaitu networking event, di mana menyelenggarakan pertemuan-pertemuan eksklusif baik secara langsung maupun virtual ya, untuk menyatukan para pemimpin rantai pasok. Di ruang ini ide berresonansi, berkolaborasi, terajut, dan relasi profesional tumbuh seperti simpul yang saling menguatkan. Karena masa depan supply chain bukan dibangun oleh satu tangan, melainkan komunitas yang saling percaya dan berbagi pengetahuan. Dan yang kedua, advokasi inisiatif. Jadi memimpin gerakan advokasi bukan sekedar berbicara, tetapi ini tentang menyuarakan masa depan. Jadi untuk Supply Chain Manager Summit 2025 ini bukan sekedar forum, harapannya ia adalah panggung bagi para arsitek logistik dan supply chain masa depan. Disinilah ide-ide besar dilahirkan, ditantang, dan disempurnakan. Tahun ini ada 4 pilar diskusi menjadi kompas bagi perjalanan kita di Supply Chain Summit, Supply Chain Manager Summit 2025, yaitu adalah future trends, challenge and opportunity, best practices for innovating warehouse and supply chain, digital transformation in logistic and transportation sector, dan transforming supply chain excellence. Digitalisasi supply chain hari ini bukan lagi opsi tapi sebuah keniscayaan. Dari sensor IoT di gudang hingga AI, dalam perencanaan permintaan, dunia rantai pasok sedang berevolusi, bukan pelan tapi meledak dengan kecepatan data. Tren yang menonjol adalah real-time visibility menjadi mata ketiga di setiap pemimpin di supply chain. Cloud-based collaboration jadi jembatan antara departemen, vendor hingga pelanggan. Otomasi dan AI menyingkirkan tebakan dan mempercepat keputusan. Sustainability kini dihitung dalam dashboard, bukan sekedar janji dari sebuah brosur. Ya, Supply Chain Manager Summit 2025 bukan hanya sekedar ruang bicara, tapi medan lahirnya dampak. Dari pertemuan pikiran lahirlah gerakan, dari dialog strategis sehingga tercipta arah yang baru. Jadi dalam kesempatan acara hari ini, dalam Bincang Supply Chain Management,
itu kita dapat insight banyak hal, karena kita juga ketemu banyak praktisi, kemudian kita ketemu banyak partner, dan ternyata memang cakupan dari supply chain itu sangat luas, tidak hanya satu bagian, tetapi kita adalah satu part yang disatukan dalam satu kesatuan. Jadi hari ini kebanyakan berbicara mengenai digitalisasi dalam supply chain, misalnya tracking, kemudian warehousing yang lebih bisa meningkatkan efisiensi warehouse gitu. Jadi di sini banyak dapat insight bahwa memang kita di supply chain harus bisa mengejar beradaptasi dengan kebutuhan demand pasar sekarang yang lebih banyak digital gitu. Iya, tren digital ini memang untuk di bidang logistik sangat menarik. Kita sudah lama berkecimpung di dunia logistik, dan dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu dalam hal untuk operasional ataupun dalam bisnis di perusahaan itu sendiri. Kalau di industri alat kesehatan sebenarnya lebih banyak terkait tracking ya, karena kita butuh bahwa barang-barang yang kita kirimkan itu sesuai kualitasnya. Jadi misalnya sesuai dengan suhu penyimpanannya, ketika perjalanan pengiriman ke customer itu juga harus terjaga. Jadi gimana kita tracking itu alat kesehatan yang kita kirimkan, reagen-reagen itu sudah sampai mana, apakah diterima dengan baik, tepat waktu, kemudian kualitasnya terjaga atau tidak, terutama terkait suhu. Kemudian juga bagaimana kita menjaga inventory kita, dan itu butuh sekarang digitalisasi juga gitu. Sangat berkaitan satu sama lain, saling memberikan manfaat. Intinya dalam F&B ini digitalisasi memang sangat diperlukan, sangat berkaitan, dan bisa saling memberikan nilai tambah ke masing-masing perusahaan ataupun di retail itu sendiri. Intinya karena sekarang kita harus mengikuti market ya, di mana demand-nya semakin penting untuk industri alat kesehatan, terutama untuk trackingnya. Jadi tracking kita harus bisa memberikan informasi kepada customer secara real time mengenai pengiriman sudah sampai mana, akan tiba di mana, kemudian kualitasnya juga harus tetap terjaga sepanjang pengiriman.